warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori semiotik. Apa itu teori semiotik? Teori semiotik adalah ilmu yang mempelajari tanda yang memiliki makna. Di sini terbagi menjadi 3 tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama, ikon. Ikon adalah hubungan tanda dengan acuan yang berhubungan dengan kemiripan. Ikon bagian dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal keadaan untuk menerapkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda yang lainnya. Sebagai contoh konkret, yaitu adanya petir, selalu ditandai oleh adanya kilat yang mendahului adanya petir tersebut. Wujud tanda-tanda alamiah ini merupakan suatu bagian dari hubungan secara alamiah. Yang kedua, indeks. Indeks adalah hubungan tanda dengan acuan yang berupa kedekatan eksistensial. Indeks merupakan tanda yang mempunyai jangkauan eksistensial paling jauh. Dalam indeks kita dapat menghubungkan antara tanda sebagai penanda dan penandanya yang memiliki sifat-sifat nyata, bertata urut, musyabah, dan selalu mengisyaratkan sesuatu. Misalnya bunyi bel rumah merupakan indeksial kedatangan tamu. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah hubungan antara tanda dengan acuan yang berhubungan konvensional. Pada simbol menampilkan hubungan antara penanda dan petanda. Dalam sifat arbiter, kepada penafsir dituntut untuk menemukan hubungan penanda itu secara kreatif dan dinamis. Tanda yang berubah menjadi simbol dengan sendirinya akan dibubuhi sifat-sifat kultural, situasional, dan kondisional. Kajian ikon, indeks, dan simbol dalam cerpen lidah yang bercerita tentang jurai. Yang pertama, ikon. Kata eba atau ayah berarti orang yang menjadi panutan keluarga, menafkahi, melindungi, dan mengayomi. Kata eba merupakan ikon dari tokoh ayah yang telah meninggal dunia. Dalam cerita lidah yang bercerita tentang jurai, eba seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hal ini terlihat dari kutipan cerita yang diungkap oleh tokoh aku. Tokoh aku membenci ayah atau ebaknya karena ebaknya telah meninggal dan meninggalkan mereka dalam kehidupan yang sulit. Hal tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini. Hingga kala aku membenci kematian itu, kematian yang membuatku merasa lelaki itu seorang pengecut. Seenaknya mati dan meninggalkan kami dalam belitan hidup yang rumit. Dari kutipan di atas tergambar bahwa seorang ayah merupakan sosok yang menjadi panutan dan bertanggung jawab terhadap keluarganya atau menafkahi. Walaupun hal tersebut tidak dilakukan oleh ayah, namun dari keinginan tokoh aku dapat dilihat bahwa pemakna dari kata aba adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarga. Selain kata aba, kata lainnya merupakan ikon adalah kata jurai. Jurai berarti nasib yang telah ditentukan oleh sang penguasa alam. Kata jurai dalam cerita lidah yang bercerita tentang jurai juga mengungkapkan segala kejadian yang harus dihadapi oleh tokoh aku. Kenyataannya bahwa tokoh aku harus kecewa lantaran keluarga kekasihnya menolak mentah-mentah niat baiknya untuk melamar kekasihnya. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut. Sialan mbaknya Halimah, pacarku itu mengaminkan pula omongan orang-orang di dusun itu. Lantaran jurai ini pula lah, calon mertuaku itu menolak mentah-mentah niatku, mempersunting anak perawannya. Brengseknya Halimah Sarupa, gadis di dusunku. Tak berikuti kan apa yang mbaknya utarakan. Seolah hendak berbakti atau mungkin pula Halimah mendadak ngeri membayangkan akan kumadu lalu menemukan diriku mati di pagi kelabu. Lantas ia menjadi janda seperti yang orang-orang ceritakan aku juraku. Gadis pujaanku itu pun tiba-tiba tidak mau aku temui. Berkurang di dalam menghindar bila hendak ku jumpai balik. Dari kutipan di atas terlihat bahwa peristiwa menyatakan yang harus diterima oleh tokoh aku jurai yang berarti garis tantangan Tuhan merupakan ikon dari kenyataan yang harus dihadapi oleh tokoh aku. Sehingga dapat dikatakan bahwa kata jurai merupakan ikon dari kejadian atau kenyataan yang harus diterima oleh tokoh aku dalam cerita lidah yang bercerita tentang jurai. Yang kedua, indeks. Indeks pada cerita lidah yang bercerita tentang jurai terlihat pada saat penolakan terhadap tokoh aku yang ingin melamar kekasihnya namun ditolak karena keadaan atau kenyataan bahwa ayah dari tokoh aku merupakan orang yang tidak baik atau mempunyai 2 istri. Itu pergunciannya orang selain itu terhadap sifat mbak. Juga merupakan sebab lain dari penolakan keluarga kasihnya. Berikut adalah kutipan yang mendukung. Perihal emak dan mbakku ini
yang membuat orang-orang membicarakan juraiku tentang sebuah takdir keturunan yang pasti akan diturunkan secara temurun. Sialan, mbaknya Halimah pacarku itu mengaminkan pula omongan orang-orang di sini itu. Lantaran jurai ini pula calon mertuaku itu menolak mentah-mentah niatku mempersunting anak perawannya. Simbol kutipan di bawah ini merupakan kutipan yang di dalam terhadap simbol. Si Anu bapaknya juragan getah karet, hidung mancung, kulit lengan, tukang kawin rambutnya keriting dengan bibir tebal. Emaknya merupakan nyinyir yang hobi berdandan, berhiasan seperti toko emas, berjalan, tubuh gembrot, dan suara serak karena ngoceh tak berujung pangkal. Pastilah mereka akan bersepakat. Si Anu ini kan jadi tukang kawin pula. Hidup foya-foya dan pemalas tentu tak akan jauh-jauh dari perempuan-perempuan nakal. Karena jadi arena judi dan alkohol murahan, begitu pula mereka menebak-nebaknya dan mereka pula mengambilnya. Kata berhidung mancung, kulit legam, tukang kawin, rambut keriting dengan bibir tebal merupakan simbol seorang yang bersifat hedonis. Selanjutnya kata perempuan nyinyir yang hobinya berdandan, berhias seperti toko emas, berjalan, tubuh gembrot, dan suara serak karena ngoceh tak berujung pangkal merupakan simbol seorang yang bersifat hedonis. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau pembicaraan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.